Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diperkenankan untuk beraktivitas menjalani sebagian dari tuntunan kehidupan kita hanya untuk menunaikan dua hal sesuai pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama, terdapat di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56 itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diberikan kesempatan hari ini barangkali untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita yang sebelumnya boleh jadi ada hal-hal yang harus disempurnakan. Karena itulah pesan-pesan para ulama menyampaikan jika kita diberikan kesempatan kehidupan yang baru kemudian kita jalani, maka kita harus sudah punya rencana amalan-amalan yang menjadikan amalan ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu alhamdulillah kesempatan hari ini masih di waktu subuh. Kami ingin mengingatkan bahwa mari kita maksimalkan rencana ibadah di hari ini sehingga bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Anda yang kemarin belum sempat ibadahnya di masjid 5 waktu, maka hari ini rencanakan zuhur Anda akan ibadah di mana, asar Anda akan sholat di mana, maghrib Anda akan berjamaah di mana. Termasuk kalau kemarin belum sempat sholat sunnahnya dimaksimalkan, hari ini rencanakan rawatibnya alhamdulillah 2 rakaat sebelum subuh saya dapat, maka 4 sebelum zuhur harus saya dapat, 2 setelah zuhur harus saya dapat, 2 setelah maghrib mesti saya dapat, 2 setelah isya mesti saya dapat. Antum yang tadi malam belum tahajud, rencanakan malam sekarang tidak boleh tertinggal lagi. Kalau Allah sudah berikan malam selanjutnya belum juga antum dapatkan, antum butuh berapa malam lagi? Karena besok malam belum tentu hidup, gitu kan? Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang ada kesempatannya, maka maksimalkan karena belum tentu kita bertemu dengan hari-hari yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, tugas kita diberikan kesempatan kali ini untuk menjalani kehidupan adalah untuk memerankan fungsi sebagai khalifah. Seperti Allah firmankan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah firmankan kepada malaikat bahwa Allah akan jadikan satu makhluk yang diberikan tugas sebagai khalifah, pemakmur bumi. Pemakmur, khalifah itu makna paling spesifiknya pemakmur bumi. Dan makmur itu bukan rame. Ingat betul ini ya. Makmur itu bukan rame. Hati-hati, dari kata al-umru asalnya. Sesuatu yang mengandung manfaat. Usia kita, kenapa disebut dengan umur? Berapa umur Anda? Berapa umur anak Anda? Itu memberikan isyarat bahwa sepanjang diberikan usia, ayo hadirkan segala hal yang bermanfaat. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda masih punya usia, kita masih punya usia, mata kita mau melihat, lihat yang bermanfaat. Yang nggak bermanfaat tinggalkan. Ya, kita masih punya pendengaran, alhamdulillah, tapi dengarkan yang bermanfaat. Nggak ada yang bermanfaat, tinggalkan. Lisan kita masih bisa bicara, alhamdulillah, bicara yang bermanfaat, nggak bisa diam. Cuman itu pilihannya, sampai ujung kaki. Makanya di Quran, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, itu selalu menghadirkan ayat-ayat yang penuh dengan manfaat. Mata, Quran surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, nggak boleh lihat kecuali yang bermanfaat. Telinga, dilarang kita mendengarkan gibah. Lisan, dilarang berbicara yang dusta, dilarang mencela. Masya Allah, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, faliyaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya cuma 2, cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa dia diam. Sampai ke ujung kakinya, Quran surah ke-25 ayat 63 itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, langkahnya pun tawadhu, enggak sombong dia dengan langkahnya. Teman-teman sekalian semuanya ada gitu kan. Maka dari itu, ayo hari ini kita harus lebih bermanfaat dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Jika Anda ditugaskan oleh Allah menjadi seorang anak, jadilah anak yang bermanfaat. Jadi suami yang bermanfaat. Jadi istri yang bermanfaat. Ya, jadi ayah yang bermanfaat dalam kebaikan. Demikian jadi tetangga yang bermanfaat. Jangan sampai kehadiran Anda tidak menyenangkan bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita di muka bumi, sependuduk bumi tidak menyenangkan. Ya, karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di hari ini sehingga aktivitas kita insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ya, kalau Anda tidak mampu berlomba-lomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan di hari ini, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita pasca subuh ini. Seperti ta'lim kita telah kita jalin dalam 3 pekan ke belakang atau 3 sesi ke belakang dalam sesi kajian fikih ikhtilaf. Saya ingin ingatkan bahwa fikih ikhtilaf ini adalah cabang dari ilmu fikih yang dihadirkan oleh ulama untuk menampilkan tuntunan-tuntunan syariat dengan segala keluasannya. Saya ulang, untuk menampilkan tuntunan-tuntunan syariat dengan segala keluasannya. Jadi apa yang ada dalam Islam, apa yang ada di luar Islam. Dengan belajar fikih ikhtilaf ini, Anda bisa memahami ini loh tuntunan Islam. Kalau di luar ini berarti bukan dari tuntunan Islam. Sehingga mudah Anda ambil yang dari tuntunan Islam dan Anda tinggalkan yang bukan dari tuntunan Islam. Jika ada teman-teman kita yang belum sesuai dengan tuntunan Islam, kita dakwahi dengan cara yang lembut supaya kembali pada tuntunan yang benar. Ini tujuan yang pertama yang paling penting. Yang kedua, fikih ikhtilaf juga akan menampilkan segala jenis keragaman-keragaman praktek ibadah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik itu yang hanya satu dalil ataupun satu cara, ataupun yang beragam dalil dengan beragam cara, dengan berbagai penjelasan-penjelasan ilmiahnya, dalil-dalilnya, juga kemudian pilihan-pilihan yang bisa kita ambil sebagai kemudahan dalam menunaikan ibadah. Untuk itulah nanti hasilnya, orang yang belajar fikih ikhtilaf, maka dia akan mudah memahami satu landasan ibadahnya ketika dia akan memilih satu hal dalam praktek ibadahnya. Kenapa saya kalau takbir harus sejajar dengan bahu? Kenapa teman saya sejajar dengan telinganya? Apa argumentasinya? Kenapa saya kalau sujud menggunakan lutut duluan? Kenapa teman saya menggunakan telapak tangan duluan? Karena paham dengan argumentasinya, maka tenang dia dalam menunaikan ibadahnya. Yang kedua, kalaupun dipersoalkan oleh orang lain, dia bisa berargumentasi dengan dalil yang jelas sebagai bagian dari tuntunan Rasulullah SAW. Itulah semua ini yang disebut dengan manhaj, jalan beribadah sesuai dengan ketentuan Nabi SAW. Nah, untuk menjelaskan semua ini, ada beberapa turunan-turunan pelajaran. Sebagian sudah kita bahas muqaddimahnya. Kemudian kita bahas perjalanan fikih Islam sampai melahirkan manhaj dan madhab. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas tentang kaidah memahami Al-Quran. Karena tidak setiap orang yang hafal Quran bahkan itu bisa paham tentang isi Quran. Jadi antum hati-hati ya. Kalaupun teman-teman kita ada yang hafal Quran, jangan dulu tanya hukum. Kalau belum belajar tentang kaidah memahami Al-Quran. Ya, kalau mencari penghafal Quran di Timur Tengah kami banyak sekali. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi apa antum duga orang yang hafal Quran bisa semudah menyampaikan hukum ini begini, hukum itu begitu? Tidak. Mereka akan diam kalau belum memahami kaidahnya. Penghafal Quran banyak di Timur Tengah itu. Ya, Masya Allah. Dari anak usia 3 tahun, 4 tahun, sampai dengan 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Tapi semua akan diam. Bahkan hafalan Quran mereka bukan cuma 1 riwayat. Ada yang 2 riwayat, 3 riwayat, 4 riwayat, 7 riwayat bahkan. Ada yang 10 riwayat. Tapi yang belum memahami maknanya, ilmunya, mereka akan diam karena khawatir keliru menyampaikan isi Al-Quran. Ya, tidak cukup dengan antum hafal beberapa ayat, lihat terjemah, kemudian disimpulkan maknanya seperti ini. Tidak. Ada turunan-turunan yang harus dipahami dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Saya sampaikan ini sebagai penegas lagi, hati-hati. Karena sekarang fitnah untuk memahami Al-Quran semakin banyak. Ada orang entah dari mana datangnya gitu kan, menggunakan gelar-gelar keagamaan, mengutip sebagian ayat-ayat Quran untuk menguatkan argumentasi yang didasari nafsunya saja. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Kemudian dia potong ayat Quran untuk menegaskan keinginannya saja. Itu sangat berbahaya. Ya, hati-hati ya, dengan orang-orang seperti ini. Antum harus cari ulama-ulama thiqah yang benar-benar memahami Al-Quran dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertemuan keempat ini, kaidah memahami hadis. Ya, kaidah memahami hadis. Karena nanti memahami hadis, Masya Allah, itu pun memerlukan disiplin-disiplin ilmu yang tidak mudah menyimpulkan hadis begini bisa seperti itu maknanya. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menerangkan apa yang akan kita bahas.
dan antum mudah untuk memahami serta bisa kita amalkan dalam praktek kehidupan kita. Hari ini bagian yang kita pelajari adalah kaidah memahami hadis. Awas, hati-hati ya, nanti ilmu hadis agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan ilmu memahami Al-Quran. Karena turunan-turunannya sedikit agak lebih kompleks, walaupun ada kesamaan-kesamaan di dalamnya. Makanya Imam Malik pernah menyampaikan, orang yang hafal 100.000 hadis pun, tapi tidak memahami kaidahnya untuk memahami hadisnya, maka jangan pernah bicara tentang hukum. Dikhawatirkan dia keliru untuk memahaminya. Nah, kita akan turunkan nanti kaidah-kaidah pokoknya. Nanti kalau ada sesi selanjutnya yang lebih mudah, juga kita akan turunkan cara memahami hadis, kualitas-kualitasnya secara singkat. Nanti ada turunan-turunan ilmu, mendengar hadis begini kita bisa tahu nih, ya, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya palsu, ini hadisnya sahih, hanya untuk mendengar saja. Nanti ada rumus-rumus umum, walaupun tidak bisa dipraktikkan pada seluruh hadis yang bisa kita dengar. Paham sampai sini? Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mohon nanti kita bisa fokus sejenak untuk pada bahasan yang akan kita sampaikan. Nanti kalau Anda tertinggal dalam tulisan-tulisan, barangkali karena keterbatasan waktu, kami insya Allah sudah coba siapkan buku yang nanti merangkum kaidah ilmu hadis secara umumnya. Jadi kalau Anda belajar ilmu hadis, bukunya cukup banyak gitu kan, berjilid-jilid. Saya coba berikan nanti dalam bentuk yang ringkas, yang bisa dibaca dengan bahasa kita. Ini setidaknya untuk dahkan dan memberikan pengantar untuk memahami hadis. Insya Allah mudah-mudahan bisa dibagikan di akhir, dan itu tidak ada biaya kita berikan supaya antum bisa mempelajari dengan baik. Nanti ada ininya plus catatannya. Jadi yang belum sempat bawa catatan, saya pun bawakan buku catatan juga ya. Kalau belum ada pulpen, kasih tahu, pertemuan berikutnya saya bawain pulpennya juga gitu ya. Baik. Yang penting antum mau belajar lah, saya nggak ada masalah. Datang sendiri, nerangin sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya bagiin bukunya juga, saya kasih catatannya gitu kan. Habis talim antum makan juga, Masya Allah. Belum dengan semua itu antum belum serius, dengan cara apa lagi sampaikan ya. Ayo kita mulai. Bismillah. Teman-teman sekalian, hadis kita tuliskan dengan tulisan seperti ini. Adalah segala hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapannya, sifat, atau bahkan sikap dan kesehariannya. Singkatnya, segala yang bersumber dari Nabi SAW itu diistilahkan secara singkat dengan nama hadis. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sumbernya langsung dari pribadi Nabi SAW. Nah, sekarang yang penting kita ketahui, dalam hal kita melihat segala yang bersumber dari Nabi SAW itu, maka para ulama membagi ini semua ke dalam dua bagian penting. Kita lihat dulu. Pertama, para ulama melihat runtutan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini sehingga diketahui bersumber dari Nabi SAW. Kalau tadi lihat segala yang bersumber dari Nabi, Anda tanyakan, dari mana tahunya ini dari Nabi? Ya, kalau ada teman kita sekarang mengatakan ini hadis loh, tahu dari mana? Sedangkan Anda belum pernah ketemu Nabi, mimpi aja belum bisa melihat Nabi gitu kan? Bagaimana bisa mengatakan ini dari Nabi? Maka dibuatlah kualifikasi untuk melacak bahwa semua ini bersumber dari Nabi. Nah, kemudian ketika transmisinya dilacak sehingga sampai kepada Nabi SAW sebagai sumber pertamanya, maka urutan periwayatan ini disebut dengan sanad namanya. Sanad. Sanad. Silsilah periwayat hadis dari mulai orang yang menyampaikan sampai diterima sampai kepada Nabi SAW. Taib. Ada Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis. Beliau kan nggak pernah ketemu Nabi itu. Ya, apalagi kita yang hidupnya jauh dari Al-Bukhari gitu kan. Taib, hadis riwayat Al-Bukhari siapa diterima? Dari si fulan dari menerima dari si fulan, dari si fulan sampai ke Nabi SAW. Maka runtutan itu yang menyambungkan sumber hadis sampai ke Nabi disebut dengan sanad. Paham sampai sini?
Baik. Kalau belum paham nanti saya akan berhenti ya, karena saya coba akan sepelan mungkin sampai kita memahami dengan baik. Saya tidak menginginkan kita menghafal. Bahasan ini mesti paham ya. Kedua, selain ada runtutan orangnya atau periwayatnya atau disingkat dengan rawi yang meriwayatkannya, juga harus ada isinya. Gak mungkin Anda katakan, oh, hadis riwayat dari Al-Bukhari, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai ke Nabi SAW. Apa isinya? Nggak tahu saya. Mustahil gitu kan? Harus ada isinya. Harus ada isinya. Bisa dari Imam Al-Bukhari. Diteruskan, hadis nomor pertama. Diterima dari langsung sampai di fulan, si fulan, si fulan, sampai ke sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima Nabi SAW langsung. Apa isinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, isi hadis yang disampaikan ini itu disebut dengan matan namanya. Matan, isi hadis. Redaksinya, kontennya. Pelan-pelan. Nah, jadi kalau ada seseorang misalnya menyebutkan hadis, maka tidak bisa dia menyampaikan sesuatu disebut dengan hadis kecuali mesti ada dua hal ini. Di dalam ilmu hadis disebut dengan dua sayap hadis. Kalau satu sayapnya bermasalah, maka sulit untuk diterima sebagai hadis yang baik, yang utuh. Seperti burung punya dua sayap, satu bermasalah nggak bisa terbang dia. Ya. Paham sampai sini? Baik. Jadi sesuatu disebut hadis. Kalau Anda belajar hadis misalnya, minimal mesti ada sumber orang yang menyampaikan diterima dari Nabi. Yang kedua, mesti ada isi yang diterangkan sebagai bagian dari apa yang disebut dengan hadis itu. Paham sampai sini? Baik. Silakan bergabung, bisa duduk sebaik yang bisa didapatkan. Baik. Dan teman-teman kalau ada yang masih luang bisa share saya supaya lebih mudah ya. Baik, jazakallahu khair. Gak ada masalah. Baik, silakan. Yang penting nanti bisa masuk ya. Kalau sudah penuh, saya keluar juga gak ada masalah. Nanti antum di dalam lah. Ya. Nah, ini baru hadis. Tadi saya sampaikan sanadnya begini. Kemudian ada matannya. Ini semua baru disebut dengan hadis. Dan dikumpulkan. Ada yang wujudnya sumber-sumber utama, ada Al-Bukhari, ada Muslim, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasa'i dan sebagainya. Ada yang ringkas-ringkas, Riyadhus Shalihin, ada Al-Arba'in. Ini baru kumpulan tentang hadis-hadis. Tapi persoalannya, bagaimana cara memahami hadis ini? Bagaimana cara menentukan kalau hadis yang diterima dari Nabi ini benar bersumber dari Nabi? Atau jangan-jangan ada orang yang sengaja menuliskan sesuatu padahal nggak pernah tersambung dari Nabi SAW. Atau ada orang yang meriwayatkan dari Nabi tapi pribadinya bermasalah. Apakah berpengaruh pada keadaan hadisnya? Lalu bagaimana kalau ini sudah dipahami benar dari Nabi? Bagaimana cara memahami isinya? Tidak cukup bagi kita mendengar satu hadis kemudian kita menyimpulkan maknanya seperti ini, tidak. Ternyata ada bagian kedua yang dirumuskan oleh ulama. Dengan rumusan itu menjadi sebuah disiplin ilmu untuk memahami bagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dipastikan kualitasnya dan dipahami isinya. Ilmu ini yang disebut dengan secara singkat dengan ilmu hadis atau mustalah hadis. Disebut dengan ilmu hadis atau kadang diistilahkan dengan mustalah hadis. Saya agak seringkas mungkin kita istilahkan. Jadi secara singkat, orang yang ingin mengetahui tentang isi hadis, memahami maknanya, maka mustahil dia bisa pahami isi hadis kecuali dia belajar dulu disiplin ilmunya atau mustalah hadis. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Maksud saya ingin terangkan begini. Jadi kalau kita nanti belum paham tentang ilmu hadis atau mustalah hadis, jangan sekali-kali berkomentar tentang hadis. Karena resikonya bisa besar. Bahkan nanti Anda bisa termasuk dalam kategori yang disebutkan Nabi. Awas, hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah tempatnya untuk menempati neraka. Kalau bahasa bebasnya seakan-akan dia pesan kapling, sudah pesan kapling di neraka. Pesan satu ya, gitu kan? Itu harus hati-hati, itu bahaya.
Nah, para ulama hadis menyampaikan kalimat kadzaba alayya muta'ammida itu ada dua. Yang pertama sengaja membuat berita palsu, mencatut nama Nabi di situ, disebarkan ini hadis padahal bukan gitu kan. Itu bahaya. Atau yang kedua, dia menyampaikan hadis, benar hadisnya, tapi karena paham dia menyampaikan isinya sehingga keliru isinya. Itu pun disebut berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang dulu sangat berhati-hati. Walaupun hafal 1000 hadis, 2000 hadis, 10.000 hadis, 100.000 hadis, bukan cuma matannya, dengan sanadnya sekalian. Dengan sanadnya sekalian. Itu tidak akan pernah berkomentar tentang hadis karena saking takutnya masuk dalam kategori hadis tadi. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita akan berikan gambaran ilmu tentang ini secara singkat saja. Lalu nanti kita berikan bagaimana para ulama berusaha untuk memahaminya sehingga muncul tampilan-tampilan hadis seperti sekarang. Dan di akhir nanti kita sambungkan bagaimana kasusnya kalau dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi yang kadang beragam sehingga dipahami persepsi berbeda dalam praktek amalannya. Nanti kita turunkan. Kenapa kok ada orang misalnya saat makan ada yang baca bismillah saja, ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, ada yang baca Allahumma barik lana. Doa ini benar atau tidak? Saat Anda akan menyimpulkan doa ini atau benar atau tidak, kan mesti dilacak dari mana sumbernya, dalilnya. Ditemukan di hadis. Tidak ada hadis kemudian dikatakan ini benar, harus dilihat dulu. Bagaimana kualitas hadisnya? Apakah sanadnya benar? Apakah isinya seperti yang kita bayangkan? Atau ada gambaran-gambaran lain yang harus diketahui?